Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah. Dan lebih khusus sekarang kita pindah pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini secara garis besar, jadi kita gambarkan dulu garis besarnya, kemudian kita rinci. Jadi secara umum ayat ini, ayat yang keempat ini ada dua tema utamanya sebagai sambungan dari karakter orang bertakwa atau ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sampai di situ. Yaitu beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Jadi beriman atau meyakini kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, wabil akhirati hum yuqinun. Beriman atau yakin dengan adanya hari akhirat. Jadi beriman atau yakin dengan adanya hari akhirat. Inilah tema utama atau isi globalnya ayat ini. Yang pertama tadi beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Dan yang kedua beriman atau meyakini adanya hari akhirat. Nah, sekarang kita akan kaji dulu yang pertama. Kata guru kita di sini, Syekh Al-Imam Ibnu Katsir
memulai dengan mengatakan qala Ibnu Abbas. Jadi beliau mengutip apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Seperti yang telah kita sampaikan, Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang sahabatnya Nabi. Kalau bahasa kasarnya ini, jago tafsir. Dia hebat di bidang tafsir ini. Pertanyaannya, kenapa dia hebat? Itu karena doanya Nabi kepada beliau. Jadi beliau itu hebat mentakwil atau mentafsir hadis, mentafsir Al-Quran. Itu dibantu sejak dia masih bayi, didoakan oleh Rasulullah SAW. Pernah mungkin di awal-awal kajian kita pernah saya ajarkan doa itu. Ya, doanya begini: Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata ulama, doa ini bagus juga kita amalkan sebagai orang tua untuk anak-anak kita, khususnya anak kita yang masih bayi, ya, yang masih kecil. Itu kita doakan itu. Harapannya mudah-mudahan, ya, paling tidak dia bisa paham agama, sekalipun tidak jadi ulama. Ya, jadi tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi ustaz. Yang penting dia paham agama. Saya kira ini bagian dari, ya, doanya Rasulullah SAW. Ya, apa artinya doanya Nabi? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah anak ini pemahaman agama. Jadi memang itu yang utama didoakan anak kita itu, dia yang penting dia paham agama itu. Sebab dalam kehidupan ini ada orang pintar agama tapi tidak paham agama. Pintar dia, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, tetapi tidak paham. Jadi yang kita butuhkan dalam agama itu pemahaman, bukan utama, ya, yang utama ini bukan kepintaran, bukan kecerdasan, tapi yang diutamakan adalah pemahaman. Sekalipun pintar cerdas ini pendukung untuk memahami. Jadi Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah pemahaman agama terhadap, ya, yang sesuai kita doakan. Misalnya anak saya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia takwil, tafsir. Jadi memang secara khusus Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas ini untuk bisa paham terhadap tafsir Al-Quran, bisa paham. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau terkait dengan ayat ini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa kata beliau? Ay yusaddiquna bima jitta bihi min Allah wa ma jaa bihi min qablika. Jadi kata beliau, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Adapun orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan sebelummu, beliau katakan yusaddiquna bima jitta. Kita ini sebagai orang yang bertakwa, yang kata beliau, wajib membenarkan, ya, wajib kita benarkan. Yusaddiqun, wajib kita benarkan ini.
ya, kitab yang diturunkan kepada kita, dalam hal ini Al-Quran, dan juga membenarkan apa-apa atau kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kita ini, umatnya Rasulullah. Apa itu? Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi penegasannya Abdullah bin Abbas di sini, 3 kitab ini selain Al-Quran jelaskan. Al-Quran jelas. Bahkan ini yang penentu keimanan, jelas. Tapi 3 kitab ini, Taurat, Zabur, dengan Injil, yang beliau tekankan, 3 kitab ini pun kita harus benarkan. Kita harus benarkan. Kenapa kita harus benarkan? Karena itu tabihi minallah. Karena semuanya itu dari Allah. Ya, makanya dalam kitab sejarah Islam itu, khususnya terkait dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, disebutlah bahwa kitab itu ada yang sifatnya samawi, dan ada juga sifatnya ardi. Ya, jadi ada samawi, ada ardi. Ya, sama dengan agama, ada agama samawi, ada agama ardi. Karena itu antara agama dengan kitab itu tidak bisa lepas. Agama samawi itu yang mana? Kitab samawi itu yang mana? Inilah yang 4. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini kitab samawi, ya. Sehingga disebut bahwa seluruh kitab samawi ini asalnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Jadi 4 kitab ini bersumber dari yang satu. Artinya apa? Ini kita berpikir secara logika saja ini, belum kita masuk ke imanan ini. Hanya bersifat berpikir logika saja. Kalau 4 kitab ini sumbernya dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka isi dari 4 kitab ini tidak mungkin kontradiksi. Tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin. Karena sumbernya satu. Dan oleh karena itu kita harus membenarkan, karena itu datang dari Allah dan tidak ada pertentangan dengan kitab Al-Quran. Tidak ada. Kalau dari aspek kedudukan antara kitab Taurat, Zabur, dan Injil dan Al-Quran, kalau aspek kedudukan, Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna. Itu kedudukannya, sebagai penyempurna isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Penyempurna. Ya. Makanya ini salah satu penafsiran dari ayat yang terakhir turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat yang terakhir turun dulu. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Nah, salah satu penafsiran yang dimaksud di sini, kitab yang sudah turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini, itu sudah sempurna dan menjadi penyempurna. Jadi sudah sempurna karena akmaltu, aku telah sempurnakan, sudah sempurna, dan sekaligus penyempurna terhadap kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kita harus yakini, kita harus imani, kita harus benarkan. Akan tetapi, nah, ada tetapinya ini. Bagaimana dengan kitab Injil sekarang? Bagaimana dengan kitab Taurat yang ada sekarang? Bagaimana dengan kitab Zabur yang ada sekarang? Yang notabene-nya sudah tidak murni lagi isinya. Ya, sudah tidak murni lagi. Ya. Artinya kitab itu sudah ada campur tangan manusia. Jadi tidak murni dari Allah. Sekalipun mungkin ada masih murni, tapi ya banyak juga sudah dirubah. Jadi sudah dirubah, dihilangkan, dan ditambah. Dirubah, dikurangi, dihilangkan, dan ditambah. Itu sifat kitab selain Al-Quran sekarang. Itu sifatnya, itu sudah berubah. Pertanyaannya, apakah kitab Injil sekarang, atau Taurat sekarang, atau Zabur sekarang masih tetap wajib kita yakini? Masih tetap kita wajib benarkan? Apa jawabannya? Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan tadi oleh Abdullah bin Abbas ini, ya, jadi ayyusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin la yufarriquna bainahum. Ya, kita teruskan dulu sebelum kita jawab. Jadi ini masih ada redaksi selanjutnya. Jadi kita wajib membenarkan apa-apa yang telah datang kepadamu yang dari Allah, ya, termasuk kitab-kitab sebelummu dari para nabi dan rasul. La yufarriquna bainahum. Kata beliau, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara Al-Quran, Taurat, Zabur. Ini tidak ada perbedaan. Tidak boleh kita beda-bedakan. La yufarriquna bainahum, tidak boleh kita beda-bedakan. Statusnya sama. Wala yajhadun, dan tidak boleh kita mengingkari, menolak kebenaran, ya, keempat kitab ini. Tidak boleh. Kenapa? Maja'uhum bihi min rabbihim. Sekali lagi ditegaskan lagi, karena semuanya itu datang dari Allah. Nah, sekarang kita jawab tadi. Kitab-kitab yang tidak murni lagi dari Allah, sudah ada campur tangan manusia, sudah dirubah, sudah dihilangkan, bahkan ditambah. Maka sikap kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sikap kita tidak boleh membenarkan
Jadi tidak boleh membenarkan yang dimaksud di sini yang sekarang, tetapi tetap kita diperintahkan untuk membenarkan kitab-kitab itu yang berlaku dulu. Itu yang diperintahkan untuk kita imani, untuk kita benarkan sebelum ada campur tangan manusia. Itu yang kita imani itu. Jadi tetap kita beriman kepada itu semua. Tetap. Hanya saja dalam konteks kekinian atau kitab yang ada sekarang ini yang notabene sudah dicampuri dengan perkataan-perkataan manusia, maka itu kita tidak ada kewajiban untuk mengimani itu. Tidak ada kewajiban. Ya, karena tidak suci lagi. Jadi kitab itu disebut, jadi kitab resmi itu disebut kitab suci. Nah, kitab yang sudah dirubah, maka secara otomatis kesuciannya hilang. Ya, itu sikap kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, begitu cara kita mengimani. Jadi mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil, yaitu kita harus benarkan. Kita harus membenarkan itu. Cara kita mengimani kitab-kitab itu kita benarkan dan kita yakini itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Nah, bagaimana spesifik terhadap Al-Quran? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya kita beriman kepada Al-Quran? Bagaimana caranya kita mengimani Al-Quran? Ya, bagaimana caranya kita mengimani? Yang jelas, pertama, ya, kita harus yakin. Kita harus yakin dengan Al-Quran. Itu dulu. Karena ini memang dasar keimanan. Makanya ketika seseorang tidak yakin dengan Al-Quran, berarti diragukan keimanannya. Diragukan keimanannya. Ya, dan ini perlu dipertegas nih. Al-Quran kan sudah ditetapkan yang bersifat tauqifi. Itu sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Kalau masalah jumlahnya ini ulama beda pendapat, tapi memang seputaran 6 ribuan. Tapi itu yang masyhur 6. Ini yang kita diperintahkan untuk yakini. Tetapi ini ada yang meyakini, bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukan 30 juz, tapi 40 juz. Ada yang begitu. Padahal sudah nyata-nyata, ya, Al-Quran berisi 30 juz. Tapi kenapa ada yang mengatakan, ada yang mengimani, ada yang meyakini bahwa Al-Quran itu 40 juz. Ya. Ada yang mengatakan
Wallahu a'lam. Nanti kebenarannya kita kembalikan kepada Allah saja. Ada yang mengatakan 40 juz, 10 juz sisanya itu tidak terlampir dari Al-Quran. Itu yang 30 tidak terlampir di situ. Jadi kata mereka, kita harus yakin Al-Quran itu 40 juz, sekalipun yang terlampir dari mushaf Al-Quran hanya 30. Terus 10 mana? Jadi ada yang mengatakan ya 10 itulah hadis kursi. Hadis kursi kan ketika kita menemukan hadis kursi, di situ kan dikatakan qala Allah Ta'ala, ya kan begitu? Allah Ta'ala berfirman pada dalam hadis ini. Makanya ada yang mendefinisikan bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu bagi yang punya pandangan seperti ini, jadi semua hadis qudsi keseluruhannya itu 10 juz. Jadi keseluruhannya itu mereka menghitung 10 juz. Wallahu alam, kita tidak tahu seperti apa mekanisme penghitungannya itu, mekanismenya, sehingga dia katakan jumlahnya itu ya, kalau mau dibandingkan dengan juz-juz yang lain itu 10 juz. Makanya mereka yakini Al-Quran itu bukan 30 tapi 40. Tapi bagi kita ini ya, kita yakini seperti yang kita yakini ya selama ini ya. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu kita harus benarkan 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Dan satu ayat pun atau bahkan satu huruf pun kita tidak boleh mengingkari. La yajhadun, tidak boleh mengingkari. Tidak boleh mengingkari. Wala yufarriqun, dan tidak boleh kita beda-bedakan. Ya. Hanya saja memang ayat Al-Quran itu ya, ayat Al-Quran itu yang 30 juz ini ada yang masih berlaku. Jadi tetap Al-Qurannya ada. Jadi ada Al-Qurannya, dan itu berlaku sebagai bagian dari Al-Quran dan juga sebagai dalil. Itu berlaku. Ya. Makanya ada istilah dalam ulumut tafsir. Nah, inilah yang dimaksud dalam ulumut tafsir. Lafaznya ya, lafaz dan kandungannya ya itu tidak ada masalah. Jadi lafaz dan kandungannya berlaku. Tapi ada, ini penjelasan ulama ulumul Quran, ulumul tafsir ini. Tapi ada lafaz Al-Quran yang lafaznya tetap ada, tetapi kandungannya tidak diamalkan lagi. Jadi tetap ada dalam Al-Quran, tapi kandungannya kita tidak amalkan lagi.
Makanya inilah disebut ya nasikh mansukh. Ya, nasikh mansukh artinya ada ayat-ayat Al-Qur'an ya secara hukum itu tidak berlaku lagi. Jadi kandungannya tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku? Dihapus dengan ayat yang lain. Namanya nasikh. Yang dihapus namanya mansukh. Jadi nasikh, mansukh. Ada begitu Pak. Jadi ada ayat-ayatnya saja berlaku, tapi tidak diamalkan isinya, kandungannya. Ya, ada model seperti itu. Tapi itu hanya kasus-kasus. Artinya hanya beberapa, tidak banyak. Ya, tidak banyak ayat-ayat model begini. Ya, itu beberapa keterangan ya terkait dengan bagaimana caranya kita ini sebagai orang yang beriman membenarkan kitab Al-Quran. Ya, bagaimana apa yang kita harus lakukan sebagai bentuk bahwa kita ini beriman kepada Al-Quran. Ya, karena kalau tadi kitab-kitab sebelumnya kan kita cukup membenarkan bahwa Allah menurunkan 3 kitab kepada tiga nabi ini. Cukup kita benarkan saja. Itu sudah cukup. Tapi kepada Al-Quran tidak cukup hanya sebatas membenarkan. Belum cukup. Yang namanya orang beriman kepada kitab Al-Quran itu selain daripada meyakini, selain daripada membenarkan, tapi kita harus buktikan dengan pembuktian yang mengarah kepada hal tersebut. Misalnya kalau memang kita ini membenarkan Al-Quran, maka kita harus wajib, kalau perlu itu kata tegasnya, kita harus setiap hari membaca dan mempelajari Al-Quran. Inilah salah satu bukti bahwa kita benarkan Al-Quran. Itu buktinya. Beriman kepada Al-Quran, buktinya baca Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran tapi tidak pernah baca Quran, oh berarti itu omong kosong itu, atau kosong omong. Jadi omong kosong itu hanya bicara saja, di mulutnya saja tapi tidak ada bukti. Ya, jadi kalau terkait dengan keimanan itu lebih baik kosong omong daripada omong kosong. Sebab kalau kita kosong omong itu bisa jadi salah-salah. Nah, kalau salah-salah terganggu keimanan. Kalau omong kosong memang tidak ngomong, lebih diam saja, ini masih lebih aman. Jadi mari kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, setiap hari kita baca Quran. Berapapun. Tidak harus banyak. Ya, seperti sebagian pemahaman orang di bulan suci Ramadan. Ada pemahaman itu kalau di bulan Ramadan baca Quran harus tamat. Itu ada pemahaman itu. Ya, harus tamat. Ya, padahal sebenarnya ketentuan umumnya ya, kita hanya diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita dalam sehari cuma 1 lembar saja, ya karena mungkin cara bacaannya lambat sekali, itu pun masih ya
belum bagus makharijul hurufnya. Ya, sekalipun belum bagus, ya, tapi paling tidak tetap kita mengaji sambil kita belajar. Ya, jadi mengaji sambil kita belajar. Jadi kita ini Pak, jangan kita malu-malu. Ya, jangan malu-malu belajar Al-Quran, khususnya membacanya itu. Ya, jangan kita malu-malu Pak. Ya, minta sama ya imam kita ini untuk mengajar kita. Ya, apakah privat kah? Ya, atau kita beberapa orang, tidak ada masalah. Kalau misalnya kita malu dilihat orang, ya privat. Ya, datang ke sini saat-saat tidak ada orang. Ya kan begitu. Atau panggil ke rumah. Yang jelas ini kita harus baca Al-Quran setiap hari, dan diusahakan membacanya itu sesuai ketentuan. Diusahakan. Kalaupun misalnya sudah berusaha, sudah belajar, masih ada keliru-kelirunya dalam membaca Al-Quran, itu sudah bukan urusan kita. Ya, sudah bukan urusan kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, caranya kita beriman kepada Al-Quran, tentu kita harus amalkan isinya. Jadi bukan hanya kita pelajari, ya, bukan hanya kita baca lalu pelajari, pahami, ya, tidak berhenti sampai di situ. Macam ini nih. Sekarang kan kita ini bukan hanya sebatas baca, bukan hanya sebatas membaca ayat keempat, tapi sekarang ini tahap mengkaji, tahap tadabbur. Ini sekarang ini. Tapi dalam agama dikatakan belum cukup kalau memang kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, tapi harus diamalkan. Kemudian terakhir, kita juga harus mendakwahkan Al-Quran. Dakwahkan Pak Al-Quran. Ya, dakwahkan. Paling tidak kita ajak saudara-saudara kita yang tidak tahu mengaji, kita ajak, yuk kita belajar. Ini namanya mendakwahkan Al-Quran. Masuk. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah masuk, saya kira inilah kajian kita malam ini terkait dengan ayat yang keempat. Poin pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, ya, sebelum kita, 3, dan juga Al-Quran. Mudah-mudahan insyaallah keyakinan kita kepada kitab ini semakin lebih mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.